Assalamualaikum, hai saya Arin. Di video kali ini saya akan membahas ada 3 kekeliruan yang dilakukan oleh KPM. KPM ini adalah singkatan dari keluarga penerima manfaat atau istilah sebutan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan. Nah, biasanya ada 3 kekeliruan yang dilakukan KPM pada saat dia temukan atau pada saat kartu KKS bansosnya itu tiba-tiba saldo nol. Dan video ini saya buat juga berdasarkan pengalaman pribadi saya di lapangan pada saat menerima pengaduan mengenai kartu KKS saldo nol. Dan sebelum saya buat video ini juga saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman kerja saya, rekan sejawat saya. Ternyata hampir semuanya teman kerja saya juga mengalami hal yang sama, yaitu pada saat menerima pengaduan kartu KKS saldo nol. Jadi kepada semua pemegang kartu KKS, baik itu kartu KKS-nya masih terisi saldo bansos maupun yang sudah mengalami saldo nol atau sudah tidak mendapatkan saldo bantuan sosial lagi, saya minta kepada semuanya agar menonton video ini sampai habis agar kedepannya tidak melakukan kekeliruan sama pada saat tiba-tiba ditemukan kartu KKS-nya ternyata sudah saldo nol atau sudah tidak mendapatkan saldo bantuan sosial lagi. Pertama, KPM langsung marah-marah kepada pendamping sosialnya dan mengatakan kalau pendampingnya ini pilih kasih hanya orang-orang tertentu yang dilancarkan bansosnya. Padahal perlu kita semuanya ketahui bahwa alur penyaluran bantuan sosial itu ada tahapannya, bukan pendamping sendiri yang menentukan. Jadi sekeras apapun keinginan pendamping mau memberhentikan atau mau melancarkan bansos KPM, tetap saja yang menentukan adalah kevalidan data diri yang KPM punya. Dan juga sistem atau pusatlah yang menentukan. Contohnya saja seperti kemarin, sudah banyak KPM yang graduasi mandiri, yang mana hal itu yang diajukan oleh pendamping sosialnya, bahwa nama-nama ini yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan sosial karena sosial ekonominya sudah meningkat dan sudah dilaporkan ke pusat. Tapi karena di pusat ada penyatuan sistem kembali, yaitu DTKS yang lama disatukan dengan data-data yang baru, sehingga data-data KPM yang sudah masuk atau yang sudah keluar itu malah tidak berurutan lagi. Yang tadinya sudah keluar malah masuk lagi. Yang baru masuk diusulkan malah namanya tidak muncul. Jadi tugas pendamping ini yaitu melaporkan berdasarkan temuan-temuan yang dia temui di lapangan atau berdasarkan hasil validasi dan pemutakhiran data yang dia lakukan di lapangan, dan juga mendampingi program, yaitu menentukan atau memastikan apakah bantuan sosial ini diterima KPM sesuai dengan komponen yang ia miliki dan apakah bantuan sosial yang diterima KPM ini digunakan sebagaimana mestinya, serta melakukan verifikasi dan validasi data KPM dan juga anggota rumah tangga KPM, dan juga memotivasi KPM agar tetap menyekolahkan anak-anaknya. Dan yang paling penting tugasnya pendamping ini yaitu wajib melakukan pertemuan kelompok peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2, yang mana itu wajib banget rutin dilakukan setiap bulannya minimal 1 kali dalam satu kelompok. Dan pada pertemuan tersebut di sana ada banyak sekali materi-materi yang disampaikan, seperti materi pendidikan dan pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, kesejahteraan sosial, dan juga materi tentang kesehatan. Jadi tugas pokok pendamping sosial yaitu bukan wewenang pendamping sosial yang bisa menentukan atau memastikan bahwa KPMA yang bulan depan atau tahap depan nanti bansosnya bisa masuk, sedangkan si KPMB ini bansosnya tidak akan masuk. Jadi bukan seperti itu ya Bapak Ibu, bukan pendamping yang menentukan bahwa KPM ini bansosnya akan lancar dan bansos KPM yang lainnya itu tidak akan lancar. Jadi jangan melakukan kekeliruan lagi dengan mengatakan bahwa pendamping sosialnya ini pilih kasih, karena bukan pendamping sosial menentukan soal kelancaran bantuan sosial KPM Bapak Ibu semua. Yang kedua, KPM langsung membuang atau merusak kartu KKS-nya ketika ternyata saldo bansosnya sudah tidak masuk lagi. Nah, sebenarnya kartu KKS ini itu selain berfungsi sebagai ATM, ia juga berfungsi sebagai identitas dirinya Bapak Ibu semua. Dan kartu KKS ini
Kalau misalnya nih bansosnya sudah tidak masuk lagi karena memang dinyatakan sudah tidak layak menerima bansos lagi atau ada data-data dirinya yang tidak valid sehingga butuh dilakukan perbaikan data. Nah, kartu KKS ini masih bisa digunakan untuk kelengkapan administrasi lainnya. Contoh misalnya anaknya kelak mau daftar KIP kuliah atau mau mengajukan KIP untuk anak sekolah juga itu dimintai untuk kartu KKS, atau mau sekolah di sekolah-sekolah tertentu yang mana nanti bisa mendapatkan beasiswa atau keringanan SPP. Biasanya itu syaratnya harus memiliki kartu KKS juga orang tuanya. Atau kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti misalnya mau mengajukan pelatihan usaha secara gratis atau mau ditempatkan di asrama secara gratis anak-anaknya, atau mau meminta bantuan usaha atau bantuan-bantuan sosial lainnya, itu biasanya harus melampirkan terlebih dahulu kartu KKS-nya. Karena kenapa? Kartu KKS ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, fungsinya selain menjadi ATM, tempat masuknya bantuan sosialnya Bapak Ibu, dia juga berfungsi sebagai identitas diri, penanda bahwa pemegang kartu KKS ini adalah masyarakat yang terdaftar di dalam DTKS dan layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi jangan pernah dibuang atau dirusak ya, apalagi dipindah tangankan kalau memang ternyata bansosnya itu sudah tidak masuk lagi. Ya mungkin saja tahun ini bansosnya tidak masuk karena dinyatakan mungkin tahun ini sosial ekonominya meningkat, atau mungkin ada data dirinya yang tidak valid lalu kemudian sementara diperbaiki. Tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian bantuan sosialnya itu bisa masuk lagi atau kartu KKS-nya ini bisa terisi saldo lagi. Apabila kartu KKS-nya dibuang dan tiba-tiba suatu hari nanti ternyata namanya Bapak Ibu keluar lagi sebagai penerima bantuan sosial dan ternyata bansosnya itu masuk di rekening lamanya Bapak Ibu, yaitu kartu KKS yang Bapak Ibu sudah buang atau sudah rusak, ya pasti akan repot lagi untuk urusannya dan bisa jadi malah yang tadinya harusnya dapat bansos jadi tidak mendapatkan karena kartunya sudah hilang atau sudah rusak. Jadi sekali lagi jangan pernah membuang kartu KKS atau merusak kartu KKS atau mengembalikan kepada pihak tertentu. Tetap kartu KKS-nya dipegang sendiri, disimpan baik-baik. Walaupun misalnya bantuan sosialnya itu sudah tidak masuk lagi di dalam kartu KKS-nya ini atau sudah saldo nol. Yang ketiga yaitu bergantung pada bantuan sosial. Jadi ini perlu kita sepakati lagi dari awal ya. Karena kenapa? Bantuan sosial itu tujuannya diberikan hanya untuk bantuan stimulan atau untuk meringankan beban, dan tidak ada kontraknya juga atau tidak ada disampaikan bahwa bantuan sosial ini selamanya akan diberikan. Tapi itu ada syaratnya. Nah, salah satu syaratnya contoh misalnya untuk bantuan program Keluarga Harapan itu harus ada kriteria atau komponen. Jika KPM ini masih memenuhi syarat seperti sosial ekonominya memang masih layak bantu, atau misalnya komponen anak sekolahnya atau komponen kesehatannya atau komponen kesejahteraan sosialnya ternyata masih ada dan datanya itu juga valid. Nah, jika semua itu syarat-syarat yang tadi semuanya terpenuhi, maka KPM tersebut itu bisa mendapatkan bantuan sosial. Tapi apabila contoh misalnya sosial ekonominya sudah meningkat atau misalnya komponennya sudah selesai sekolah semua, jadi dinyatakan tidak memiliki komponen lagi yang termasuk di dalam kriteria PKH, maka wajar aja kalau bansosnya itu ternyata terputus atau saldo nol. Karena kenapa? Karena sudah tidak memenuhi syarat lagi. Jadi ketika ditemukan atau tiba-tiba kartu KKS-nya Bapak Ibu itu ternyata saldo nol atau tidak mendapatkan saldo bansos lagi, coba dicari tahu terlebih dahulu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu itu masih layak terima bantuan sosial berdasarkan sosial ekonomi yang Bapak Ibu punya? Dan yang kedua, apakah Bapak Ibu itu masih memiliki komponen atau masih memiliki kriteria seperti yang dimaksud atau yang ditentukan sebagai penerima bansos? Dan berikutnya, apakah data diri yang Bapak Ibu miliki itu valid atau padan? Karena sekarang juga syaratnya itu data diri yang dimiliki harus valid atau padan dengan capil. Jadi ketika bansosnya sudah tidak masuk lagi, nah bisa jadi penyebabnya yaitu salah satu di antara 3 yang saya sebutkan tadi.
Dan perlu diketahui juga bahwa bansos itu tidak ada yang permanen, hanya bersifat sementara atau stimulan, hanya untuk membantu meringankan beban Bapak Ibu semua, bukan sepenuhnya untuk menanggung beban hidup untuk selamanya. Karena hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri, dan hidup keluarga kita juga adalah tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu orang tua dari anak-anak kita. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silakan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, seperti share ke WhatsApp atau ke Facebook, agar masyarakat yang lain atau KPM-KPM yang lain juga bisa mengetahui informasi ini dan tidak melakukan kekeliruan yang sama. Dan saya juga minta dukungannya agar klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan info-info yang lainnya setiap kali ada informasi terbaru mengenai bantuan sosial yang saya update di channel ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.